Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tubaliguna biha hajabitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal abdul sholati wassalam fi lutfin wa afiatin wa salamatin wa burukil maram wa lalihi wa sahbihi wa barik wa salim. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita ditakdir masih bisa berjumpa kembali. Semoga semuanya sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun termasuk pegang duit supaya lebih ceria dalam hidup dan kehidupan. Baik, di episode kali ini, di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai perlengkapan haji. Perlengkapan haji bisa disiapkan sedini mungkin, dicicil. Apalagi berangkat haji tahun ini. Sekalipun tahun depan juga boleh saja perlengkapan, ya Allah. Karena apa? Barang-barang tertentu ya tentu apa? Tidak mampu. Apa yang utama? Yaitu ikram. Bahkan seperti saya kan ikram saya lama. Yang lain jamaah masih putih-putih. Punya saya sudah agak bulat. Ya nanti kalau dibikinkan istri apalagi kemudian disablonkan. Jadi bagian ikram pria, kain ikram warna putih yang sunnah. Kalau orang Bangladesh biasanya itu kain putih, bukan ikhram seperti kita umumnya. Orang Eropa juga itu terbuat biasanya dari apa, sejenis handuk sehingga tebal, sehingga gak semrawang. Tapi orang Bangladesh itu biasanya itu pakai itu, subhanallah, kain putih biasa itu. Kalau nggak salah Bangladesh itu. Seyogianya bawa 2 setel atau 4 potong, karena ikhram laki-laki pria ini apa itu? Semua harus dilepas, hanya 2 helai, satu dibikin sarung, yang satu untuk atasan. Sehingga kalau punya 2 setel atau 4 potong, yang bawah yang mungkin rawan kena najis, atas bisa untuk sarung, yang atas tadi kemudian ambil lagi untuk atasannya. Biasanya oleh KBA dikasih 1 setel 2 potong, atau kemudian BPS, BPIH, bank itu juga ngasih ikram kadang-kadang. Kalau enggak ya beli saja. Buahnya itu di Ngampel ada. Di tempat busana muslim muslimah buahnya. Beli aja. Atau kemudian saudara-saudara itu yang pernah haji teman kadang-kadang lebih. Kemudian apa itu? Dikasih, diterima saja, nggak usah gengsi. Sekalipun ada juga ikram tadi. Sekalipun sudah haji disimpan. Nanti jaga-jaga ketika sudah meninggal dunia. Setelah dikapani itu untuk pelapis, sehingga apa itu yang bersangkutan mungkin di alam barzah leren nggak kademen, nggak kaduon, ya ndak pemirsa. Entah itu berdasarkan dalil yang sahih atau tidak, tapi tidaknya amal ibadah itu saksinya ini raqib atid yang mencatat, termasuk amal ibadah sendiri nanti berbentuk sesuatu yang positif, yang ikhlas baik jadi positif, yang jelek jadi jelek. Kan ikhram ya warna putih, sunnah 2 setel 4 potong. Kemudian sabuk haji boleh warna yang coklat, ada yang warna hijau yang umum, atau yang putih. Ya Allah, yang mahal itu yang Singapura. Semoga saja oleh istri saya dibelikan yang Singapura. Soalnya apa, itu lebih kuat. Engkau meleset apalagi gak pakai sabuk. Ikramnya pas jalan melorot. Lu ana dandang rek mlaku dhewe. Ana dandang mlaku dhewe kan. Ya lek dandang sing kae tuku teko pabrik, lek digawe puluhan tahun niku ya Allah. Itu tadi. Sabuk haji sekaligus fungsinya bukan hanya untuk mengikatkan ikhram itu sendiri, tapi bisa untuk naruh uang, entah 1 real, entah 5 real, entah 10 real. Barangkali aja ke masjid kepingin beli ya minuman sekitar Masjidil Haram, itu di bawahnya Hilton, di Zamzam Tower itu banyak orang jualan. Sekalipun menurut saya itu ya Allah karena tempatnya representatif, pernah saya ya Allah beli Milo di sana 10 real, ya Allah 30.000, padahal biasanya regane 1.000. Sama saja di sini, di suatu mall, suatu rumah makan itu jadi 9.000.
9.000. Pernah istri saya ketika di CMP, ya Allah, lihat Milo 7.000, larang ya enggak larang, tempatnya. Lek kepingin murah, nggawa Milo dhewe, nggawa gula dhewe, baru ngombene banyu putih angen kok diudek dhewe. Tempatnya itu tadi yang menentukan representatif mirip di bandara. Teh yang biasanya 1.000 2.000, kopi 1.000 2.000 ladang bandara. Jadi apa? 20.000, 25.000. Minuman itu tadi yang biasa murah tapi di Papua sana, dekat Freeport sana jadi mahal. Atau di tempat rekreasi biasanya mahal. Pernah ke Taman Safari itu, ya Allah, oleh istri ketika makan dilihat, lo selawe kabeh. Mi hari gini mau ndelok mangan sing rego 3.000 6.000 juga tabukan mi. Makan aja selawe ping 5 ya cuma 1 selawe. Namanya perempuan kadang-kadang itu berpikir banyak, eman nek dipangan. Dinikmati aja ya Allah. Hari gini pada di tanah suci terbiasa beli bakso 10 real. Apalagi makan di Matam Daman Huri sana, dekatnya Sayyid Abbas. Sayyid Abbas itu adiknya Sayyid Muhammad, anaknya Sayyid Maliki. Ya Allah, itu. Itu di sana di Matam Daman Huri itu juga bukan mahal. Memang harganya segitu, anak tempatnya tadi atau di Rindu Malam. Seperti di sini, jadi ada tempatnya tertutup begitu, privasinya terjaga. Baik lagi ya, jadi setelah pakaian ihram, 2 setel atau 4 potong sabuk haji. Sepatu sandal ini dipakai lek berangkat. Beda dengan ketika pelaksanaan ihram, sudah pakai ihram biasanya pakai sandal jepit. Itu ada yang putih-putih, jamaah itu ada yang rajin pakai ihram sehingga sandal jepitnya yang warna putih. Perempuan juga begitu. Tapi ketika pakai pakaian ihram, sepatu sandal ini jangan sampai nutupi tumit, kemiren, itu tidak boleh, termasuk pelanggaran kena dam. Kalaupun beli, nanti ada acara kemana-mana, itu silakan. Tapi saya itu pakai sandal biasa kulit, yang nggak tebal, itu yang biasa sandal jepit itu tapi agak tebal, sehingga santai bisa, resmi pun bisa, ke masjid bisa. Ke plaza-plaza sana, ke Kones Plaza, ketika Tour City atau ke Balat Mall itu tadi, karena kalau pakai sepatu, kalau ke hamam toilet ini ribet. Nah. Kemudian apalagi pakaian ihram wanita, yang disunahkan baju ihram warna putih, minimal juga 2 setel. Karena pertanyaannya bukan ketika awal datang itu tawaf sa'i syukur, tidak lama, tanggal 8 sore, 9 Dzulhijjah, 10 pagi Dzulhijjah, bisa juga 10 siang. Itu apakah tidak ganti? Kena keringat, karena di Arafah biasanya tidak mandi. Di Mina pun mandi setelah ngelempar sumur Aqabah saja. Apakah nggak mandi? Mungkin dirinya ndak bau, karena wis KKN dirungi, masih mungkin ambu kejut. Tapi teman kanan kiri tadi, ambune rek. Jangan kan ndak mandi, ndak sikatan atau bangun tidur, maru ke tempat umum, entah apa bayar listrik, telepon atau bank atau apa kantor pos. Yang bersangkutan gak rumongso ketika ngomong yang sebelah cerot-cerot ngambune rek. Itu mungkin sak seliutan, makanya bangun tidur itu sikatan. Dan nunggu mandi, bersamaan mandi, dan nunggu kemudian habis makan, tambah mual-mual kadang-kadang. Sak seliutan sikatan itu, ya Allah. Tadi ya, baju ihram warna putih, minimal 2 setel, disunahkan warna putih. Dan ini bagi perempuan, khususnya orang Indonesia, muslimah, ini terbiasa. Karena pengajian-pengajian, zikir-zikir, itu biasanya pakai putih-putih. Istri saya juga pakai putih-putih. Tapi haji justru apa? Niru-niru orang Arab, niru-niru orang Pakistan, India, pakai hitam-hitam. Karena pertimbangannya, duduk sembarangan, kena debu, sekalipun bukan najis, itu ngetel, ngeplek itu gak dirasani. Kadang-kadang ibu-ibu lungguh sanggon-nggon ngaplek dirasani, bojone soprek cerbuk. Bojone gak salah itu. Karena najis kadang-kadang dirasani. Kaos dalam bersaku wanita, kaos dalam seperti laki-laki juga ada. Cuma ketika pakai pakaian ihram tidak boleh, harus dilepas. Tapi bagi wanita, apalagi musim dingin, ini kaos dalam bersaku wanita. Tujuannya diantaranya naruh HP bisa, naruh uang real itu tadi juga bisa, naruh kunci.
Sebab apa? Nah, ini mengingat koper ya, koper, tenteng, tas paspor ini seyogianya ada kuncinya masing-masing. Satu, entah kunci biasa harap diingat, dikasih gantungan, lek belum sempat tuku kasih rapia, dicancang, jika ketelesut, kunci ini cilik, kemudian kuncinya juga gemboknya kecil, kuncinya juga kecil, kemudian lek pakai nomor hati-hati, kok lali. Memang disarankan jangan nama tanggal lahir, nomor rumah, tapi lali, hati-hati, lali kok gopono pimpinane kepala sune utawa kepala sukune, kepala karome dan sebagainya. Kunci tadi nyimpan tadi, sebab koper kalau tidak dikunci hati-hati, namanya juga preventif. Kemudian tentengannya juga begitu dikunci, bahkan tas paspor dikunci. Pernah jamaah ini, ya Allah, ketika ke kamar mandi di hotel, tas paspornya itu tidak dikunci, terbuka, bahkan uangnya itu menyembul. Setelah dari kamar mandi, gopo nyari uangnya, ya Allah, temannya tidak tahu, justru istrinya memberikan pelajaran efek jerah. Nang bojone disinggano, diamankan. Akhirnya gopo seudon sampai konco sak kamar mandi dikunci. Istrinya juga begitu, aja nih nyimpen di lebokno, terus ditutup atau dikunci. Akhirnya disimpan oleh istrinya, efek jerah istilah sekarang itu. Biar nggak ceroboh, biar nggak sudon dengan teman yang lain, karena ketika ada selisih, kadang-kadang sudon nang bojone, nang koncone sak kamar. Ya Allah, kok kurang sak mini ya, sekian real, mirip di tanah air. Lek di tanah air sederhana, lek lali biasanya ngiling-ngiling kok kurang sholat ae. Allahu Akbar. Iko gitu ngene itu Allahu Akbar. Gitu sami Allah liman Allah sing 10.000 mau dikeno anake gitu ke buku. Di sana juga gitu, wala jelek-edek gitu ke arloji, jelek-edek gitu ke akik dan sebagainya. Kadang-kadang lupa. Sekalipun pernah ada jamaah itu ditulis, beli apa ditulis, itu juga ada positifnya, tapi menurut saya juga ribet. Masa sini ditulis, ya Allah, apa itu? Itu ahli tulis jurus notulen. Ngalang-ngalang roke sampai antet itu ditulis supaya tahu pengeluarannya di manage. Kalaupun bisa juga 1.500 real selama 43 hari, 40 hari, 3 bengkap berarti rata-rata sehari 25 real. Itu juga dibagi 40 hari 20 berapa itu? Dari bagi 4. Itu tadi, kalau kemudian jamaah tadi entah per minggu, entah 10 hari sekali, itu tadi dibagi supaya apa? Jangan sampai belum pulang habis duitnya, itu tadi ya ditulis. Balik lagi ya, baju ikhram warna putih, minimal style, kaos dalam bersaku wanita, itu fungsinya bukan hanya nyimpen real, HP biar nggak jatuh, ada selerekannya, ada kunci. Kaos kaki putih, kaos kaki putih karena ikhramnya kadang-kadang belum ada kaos kakinya. Bagi yang wanita, beli yang putih. Sekarang ada gelamanya itu alasnya itu hitam. Coba lihat semuanya putih, ini putih itu rawan kotor. Balik lagi, jalan ada debunya, boleh kesannya ngeplek tadi. Putih, yang bawahnya alasnya ada yang hitam. Kemudian sepatu sandal, jamaah itu ada yang perempuan rajin pakai sepatu, pakai sandal. Kalau saya sama istri itu terbiasa pakai sandal jepit yang tebel. Kalau istri dilapisi kaos kaki, karena apa, nanti ke toilet ribet, sore tas tentengnya tambah tahun tambah kecil, ya Allah. Nah, itu tadi ya, tergantung yang bersangkutan mau pakai sepatu sandal, monggo. Sandal jepit yang nggak tebal, resmi bisa, santai bisa. Kemudian baju sehari-hari pria, hem lengan panjang. Kalau bawa hem yang lengan panjang, sekalipun lengan pendek, itu didobeli dengan seragam nasional batik. Kadang-kadang di pondokan, di hotel, mungkin lengannya pendek atau kaos oblong yang
bersaku tadi, kemudian ke masjid tinggal pakai jas atau kemudian pakai jaket seperti saya itu, alhamdulillah jahit kan itu ada jasnya 2, kemudian baju takwanya 2, kemudian baru jaket. Karena apa? Di tanah suci seyogyanya mengedepankan seragam nasionalnya, bukan menunjukkan strata ekonominya. Jangan kemudian ibu-ibu itu, ya Allah, kadang-kadang ngejreng berlebihan. Karena Indonesia fashionnya ini nyalip orang Arab Saudi, sana itu monoton, tapi hitam-hitam itu tadi. Jangan sampai kemudian kesannya showbiz, ya Allah, kesannya itu di atas panggung. Tadi ya, kaos kaki putih, hem lengan panjang, baju sehari pria, baju takwa, apalagi polos bagus itu. Baju takwa, saya naruh baju takwa di sana. Jadi dipakai-pakai ketika haji. Seperti tahun yang lalu yang hijau telur bebek itu ya dibikin ada yang jas, ada yang baju takwa. Di sekarang ya itu batik, ada yang jas, ada yang jaket, ada yang baju takwa, atau baju takwa secara umum yang polos itu. Celananya panjang. Tolong yang laki-laki yang sudah daftar bahkan atau yang sudah balik, ini celana pendek tolong dibuang. Tak ulangi, jangankan jamaah haji, jangankan yang mau berangkat, jangan yang sudah daftar, yang balik celana pendek itu dibuang. Sebab apa? Laki-laki itu auratnya baina surah wa rukbah, antara pusat dan dengkul. Dengkul itu apa bahasa Indonesia nih? Tadi kecuali celana panjang kemudian dipotong pendek mirip celana jojon itu. Supaya apa? Kita tidak dosa. Di antara manusia tidak sadar dosa setiap saat, setiap waktu karena auratnya terbuka. Bukan hanya laki-laki, juga perempuan, sehingga mengikis habis ibadah tadi. Celana panjang ya tentu panjang. Sarung monggo bawa juga boleh. Yang terbiasa pakai celana saya sarankan tetap bawa sarung. Begitu juga yang terbiasa sarung tetap aja bawa ada celananya, karena ketika tidur ini tidak sadar, kadang-kadang nyingkap dan sebagainya, atau ketika terbiasa celana, ketika jalan-jalan ngelencer Tour City ini ganti celana panjang tadi, peci atau kopiah, entah 1-2 bawa seperti saya. Sekalipun sebelum berangkat ini oleh teman mukimin itu sudah dibelikan yang ini, baik itu yang dari made in Bangladesh ini, made in Turki, made in Cina, made in apa, ada berapa itu, sudah belasan dibelikan, entah SMS itu. Tak suruh belikan kopiah ini, jangan sampai kehabisan dibeli gelombang pertama. Belum dapat, kemudian tak bilang, lah iyo, nyari maktab nyelempit, nyari dam, bisa maksudnya nyari kopiah ini. Akhirnya bukan hanya di Mekah, bukan hanya di Madinah, di Taibah hotel sana, tapi ke Jeddah, ke Suk Jeddah sana dekatnya Safaro. Akhirnya dapat SMS, kemudian telepon dengan bangganya, bukannya SMS, laporan. Ya Allah, karena apa? Ini semakin banyak badal hajinya, semakin tinggi bargainingnya. Semakin banyak omsetnya, ini mungkin kita itu otomatis bargaining semakin naik. Yang dijanjikan iPad 4 dan sebagainya itu tadi. Tapi kopiah silakan bawa. Ada juga jamaah, apa nanti bawa kopiah hitam dikasihkan sopir. Ya Allah, katanya bangga, itu ya per kasus menurut saya, per kasus. Tidak semuanya seneng orang sana itu dengan kopiah hitam seperti di sini, per kasus. Sing jelas oleh dikei duit. Kadang-kadang driver dikei kopiah jadi ini seneng, iya kaitan. Apa-apa menung saya duit. duit itu seneng. Mentani cek tuku, sebab keperluan setiap manusia nggak sama. Ya memang di depan yang ngasih, secara umum kita diajarkan yang no dikai seneng matur suwun, tapi secara umum juga enak mentan. Itu ya. Peci, kopiah, surban ini ya. Surban. Nah, surban ini bagi peserta thayyibah bukan hanya jadi surban, bisa juga apa? Slayer, merangkap slayer sebagai ciri khas tanda. Dulu pakai kain biasa, entah apa itu tadi, ternyata dapat 1-2 hari ketika di dapur, ya lah gelap, itu gak krono gak bawa apa lap itu tadi, akhirnya apa itu slayer, akhirnya saya bikin surban sejak tahun berapa itu, ya Allah.
2007 pakai surban tadi, sebagai surban, sebagai slayer. Ya Allah, kalau ke masjid dingin di matop bisa untuk sajadah, atau kemudian apa kemeringat bisa untuk sapu tangan, atau kemudian dapat undangan marono untuk berkata kayak gitu bebek pada berkat ya kena atau marono ke apa ngepok kucing kayaknya ngepok apa itu tapi ya janganlah pak kucing dikepok itu. Tapi yang jelas surban ini multifungsi ya. Nah, geumbel ke sisi tapi fungsinya minimal buat sajadah atau bawa sajadah tersendiri. Sajadah itu ada yang tebal, ada yang tipis. Tahun kemarin saya bawa tipis dari apa itu kain parasit mirip rukunya ibu-ibu, jadi dilempit jadi kecil sehingga tidak menyita tas tentengnya. Ada itu mudah, ada tulisannya sajadah Arafah, sajadah Mina ada. Perkembangan ini kemudian dilempit-lempit jadi tas kecil, link dompet itu. Kalau bawa sajadah tersendiri tidak apa-apa, tebel empuk, memang nyita tempat, tapi ketika sujud empuk. Terserah itu, tergantung jenengan bawa sajadah yang model apa. Training ini kebetulan masing-masing apa itu KB atau travel itu ada yang nggak nyediakan, kita nyediakan kebetulan ada. Fungsinya yaitu bukan hanya tempo hari senam di Masjid Al-Akbar di halamannya. Nanti setelah ngelempar sumur akobah saja tanggal 10, tanggal 11-nya itu ulah 7 kali, wusta 7 kali, akobah 7 kali. Itu pakai training enak, jalan 3-4 kilo atau 7 kilo itu pakai training. Atau tanggal 12 Zulhijjah atau sehari-hari ketika di Mekah, di Medina, atau ketika tidur pakai training. Pakai training enak itu. Sepatu sandal. Kemudian baju sehari-hari wanita, busana muslimah terbiasa sejak sekarang, bukan hanya karena mau haji, bukan hanya sudah daftar haji, tapi yang sudah balik. Ini seyogianya, apalagi sejak kecil, anak-anak masih kecil ya, 2-3 tahun dikei jilbab, jelkete mae gak gawe. Sejak kecil 2 tahun dipakein jilbab, ketika sekolah kadang-kadang karena umum, makanya dikondisikan anak kita kasih contoh yang baik, dicarikan habitat sekolahan yang islami supaya dalam menjalankan syariat ini nggak merasa terkucil, nggak merasa terbocok, nggak merasa berat karena habitatnya sesama pakai busana muslimah. Baju lengan panjang, celana panjang, daster panjang, rok panjang, bajunya lengan panjang. Kalau lengan panjang, auratnya wanita itu keseluruhan kecuali itu tadi. Keseluruhan bahkan jamaah ini tidak disadarinya karena terbiasa di Indonesia dianggap bolo dewi. Jangan nanti orang Arab sana, ya Allah, sekalipun hanya isu perkosaan dan sebagainya berusaha dihindari. Baju lengan panjang, celananya panjang, karena apa? Di kamar itu bisa isi 4, 5, 6 itu. Kalau campur suami istri itu nanti tidurnya kalau nggak pakai celana panjang. Daster panjang, tolong dasternya yang panjang, yang cekak-cekak jangan dibawa ke tanah suci, apalagi daster zaman Mojopahit, ya Allah, wis ngelending, bula, ambu berambang, ambu bawang, ya Allah, itu jangan dibawa, beli, murah itu, cuma 45.000, 50.000, pantes. Seperti saya pernah itu istri tak suruh beli 6 untuk istri 2, mertua 2, ibu saya 2. Biar adil, belajar adil. Kok ibu dong, mertuane meri itu kan bojo dong dan sebagainya. Jadi belikan lah murah. Saya ketahui pengen 300 itu kok nomi. Bukan wong tua mbek mertua itu. Dasar itu yang zaman Gestapo gak usah dibawa. Jangankan itu ketika haji seyogianya di tanah air, sekalipun tidak harus baru, lek beli
Ini yang kemudian yang layak engko wis nglinting suwek mebrek turu ambu bawang ambu brambang ngono adek. Apa itu nggak masker begini ya Allah. Pipine dilas salon pas bojone gak dikandani bengi nglilir kaget astagfirullahaladzim. Tak kira iki penampakan ya Allah pipine dipakai masker kaget bojone. Jadi ya dasar yang sudah lama itu zaman kemerdekaan jauh usah dipakai beli rok panjang. Rukuh mukena ini penting, termasuk yang ketokan, sekalipun ada jamaah membiasakan pakai selondongan tangan tadi sama kaki. Tapi harap diingat busananya jangan pating pecotot, jangan body press body, ya Allah akhirnya metetet yang apa itu, yang landung, yang lebar, kemudian didobeli, ojo marung kuwetok semerawang ya Allah jeroane keto galeri. Ada jamaah tahun kemarin itu ketika di Mekah ada apa itu sekamar ini ada suami istri perempuan 3 hati lanang dewe. Kemudian ada jamaah enak komentar begitu, enak lanang dewe gandeng dewe saya kamar wedok papat dengan istrinya tentunya dengan yang lain tadi. Akhirnya di Medina tak taruh bersama-sama apa itu seperti yang di Mekah. Jadi ini apa Ustaz, aku gak sebenarnya turu lah po lang galer aku udah bocor sampean caranya terus pundi ya sederhana awakmu turu sama depan tembok untuk mengkurep. Sekalipun di kamar, sekalipun dimanapun di jalan, kalau mata kita belum terbiasa menundukkan ke hal-hal yang tidak baik, itu ya ndak masalah. Kalau belum terbiasa ya jadi masalah. Kan kita kemarin Ramadan diajari supaya melihat lawan jenis ini apa itu jangan terlalu vulgar. Tidak boleh pandangan mata pertama rezeki, yang kedua dosa. Bahkan bukan hanya Ramadan, dimanapun ya Allah itu lawan jenis tidak boleh. Kemudian apalagi dengan syahwat. Makanya alhamdulillah seperti saya itu hasil daripada Ramadan. Mungkin juga sampean itu lihat perempuan lawan jenis gak syahwat, sekalipun artis terkenal ya. Iya betul, saya nggak sombong. Saya tuh lihat artis terkenal nggak dengan syahwat. Saya lihat Omas itu nggak dengan syahwat saya. Saya lihat artis terkenal Empok Nori, saya nggak dengan syahwat. Empok Ati dan sebagainya, nggak guyon pemirsa. Itu tadi ya. Rukun mukena bawa yang ketuaan monggo, training tadi sajadah, jilbab sekarang sudah praktis, bukan kudung, jilbab langsung pakai aja. Kemudian yang panjang menutupi sampai bawah sini itu sekarang sudah ngetren. Kalau apa kudung dulu itu ribet ini ngempiteni dan sebagainya, sekarang langsung pakai, tinggal pakai baik yang kecil maupun yang besar menutupi tangan bahkan segini, mirip semi rukuh itu. Kemudian sampai bawah sehingga tidak sampai kelihatan itu tadi. Apa itu alat-alat yang seyogianya itu orang lain bukan muhrimnya, sekalipun sudah ditutup itu kasihan. Sudah tidak ketemu bojone mingguan, bulanan, tahunan, ngeleki itu kalau pakaiannya press body tadi ya. Jilbab, kaos kaki, sepatu sandal, kosmetik ini tolong yang wajar-wajar saja. Kita itu mau ibadah, ojo kemudian ya Allah apa itu ininya terlalu berlebihan, atau kemudian gini berlebihan, kemudian warna apa ungu abang iku katanya Masjidil Haram, apa katanya tanda pedes. Jangankan di sana di sini pun ada beberapa orang ini ya biasa-biasa saja kosmetik, ada yang berlebihan tadi. Akhirnya gojol nang sing lanang itu lho, sampean lho Bu, pupuran kan yang ini gak mari. Yo iki kan nang gedung, resepsi nang gedung. Engko kamu mana lho bala sik sabala dipupuri bolak-balik jadi wis bolong apik. Akeh sing deklong. Akhirnya didempul ya percuma. Ya itulah beda ketika muda dulu. Tapi yang jelas ketika haji kosmetik jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan, itu tidak baik. Karena orang Arab sana itu umumnya maharnya itu mahal, sehingga kalau sampai tua belum nikah karena nggak memenuhi maharnya, konon katanya begitu. Apalagi kemudian tenaga kerja asing,
Tadi ya, jangan terlalu menor, jangan berlebihan. Supaya apa? Ketika wudhu pun juga nggak menghalangi air meresap kena pipi. Makanya biasa saja sepupuran sak madya dikasih lipstik jika ketone pucat itu. Ojo abang-abang atau mungkin mangan bakso, saus sing akeh kuwi abang karepe dhewe. Kemudian perlengkapan yang lain, obatan sehari-hari, obat sehari-hari, entah batuk, influenza, atau pencegah haid, mikogenerit atau premolut, atau obat sesuai dokter. Jangan mengandalkan obat yang dari petugas kloter, itu terbatas sekali. Influenza terbatas, kemudian obat murus juga terbatas. Imodium tidak ada, ya Allah. Batuk juga gitu, ada tulisannya OBH, obat batuk haji diombe gak waras-waras. Makanya obat-obat yang biasa kita konsumsi yang cocok, ya tentu atas seizin Allah, waras atas seizin Allah. Makanya ketika minum obat apapun, itu tauhidullahnya dikedepankan, konsentrasi, apalagi pakai zam-zam, apalagi pakai doa supaya jangan langsung minum, bukan hanya bismillah, syukur-syukur Fatihah. Syukur-syukur wacana bismillahirrahmanirrahim sekian kali, Fatihah sekian kali. Obat-obatan yang biasa dikonsumsi tadi. Karena keterbatasan sana, petugas tadi kadang-kadang juga sudah habis. Ya Allah, ada jamaah itu. Apa itu? Minta suntik. Ketika orangnya pergi, dokternya sungkan dengan saya. Apa dokter tadi? Vitamin. Jadi disuntik vitamin. Karena tidak ada. Kadang-kadang psikisnya saja. Batuk sedikit, gugah dokternya. Kenapa? Dokternya curhat. Petugas kloternya lah ya. Jam 1 malam didodok karena batuk dok. Buat ditahan, jangan mentang-mentang kita itu dilayani. Nunggu setelah subuh, kecuali penyakit yang bahaya sekarang tuh batuk yuk. Iku padha mek ngene, melek bengi ngelilir, gak ono koncone. Akhire ndodok doktere, apa maneh doktere ganteng. Utawa doktere ayu, ya Allah. Tolong kita jamaah haji kepingin baik, mawas diri. Kira-kira ini layak enggak? Jam 1, jam 2 malam saya dicitani apa dokter itu, ya kasihan itu. Baru tidur digugah oleh jamaah haji. Perlengkapan yang lain, pria dan wanita, handuknya kecil saja, biar diri sampai nggak menyita tempat. Kalau besar, khawatir saya kulina seperti kulino terbiasa. Mirip di tanah air, habis dari kamar mandi, ya Allah pakai anduk diunjuk notok gini. Gantinya di kamar mandi. Pernah saya itu jamaah ada perlu tak dodok, ya Allah. Ternyata yang bukakan bukan suaminya, istrinya, pakai sarung, pakai sarung suaminya diunjuk nong ini, ya Allah. Aku yang antara getun sampai sanore tak dodok gak ngerti. Bebek wae kikuk. Itu tadi seyogianya. Sebelumnya pakai busana itu tadi supaya jangan sampai terbuka auratnya. Ini handuk kecil ya. Potongan kuku bawa karena kita 5 atau 7 hari seminggu sekali. Ini ada yang rutin Jumat pagi potong kuku, atau mau ikhram potong kuku sunnah. Kemudian alat cukur, ya Allah, alat cukur, ya Allah, ada jamaah itu ketika di tanah air rajin ngerik gini, ketika di sana nggak kober, akhirnya berwewok, ya Allah. kaget tadi. Alat cukur, kemudian gunting kecil, ya diantaranya untuk merapikan kumis atau jenggotnya nggak terlalu panjang-panjang, biar moderat aja analis. Nanti terlalu panjang dikira idealis itu. Itu ya. Atau untuk gunting yang lain, manfaat gunting kecil itu ditaruh di koper. Sebab apa? Ditaruh di tas tenteng nanti
diminta dibuka. Kalau toh koper itu kita masuk asrama haji sudah terpisah. Bahkan dengan kabia pesawat Thayyibah misalnya, travel biasanya H-2 sudah terpisah dengan kopernya karena kopernya jalan duluan untuk diperiksa tadi. Gayung itu sebenarnya beli di sana ada. Apa tujuannya itu? Ya Allah, ternyata sekalipun ada shower di sana itu terbiasa shower. Gayung CB itu manfaat. Ketika diisi kan itu mati kerannya. Ya Allah, yang pipis tadi gopoh. Untungnya ada gayung, untungnya ada air. Makanya jamaah itu saya sarankan ketika di tanah suci itu beli bak atau timbo. Sebab cuci-cuci di wastafel nanti kotorannya masuk tambah buntu. Bak timbo atau gayung tadi sewur-sewur. Sehingga ditaruh di pojokannya hamam kamar mandi. Jaga-jaga airnya tandonya habis atau tandonya pas diisi itu mati. Ya Allah, pernah istri saya itu pas ke kamar mandi tidak ada airnya, mati sejenak, showernya tidak bisa. Untung ada saya itu. Nah, ini hikmahnya suami istri bisa itu tadi ke kamar mandi itu coba dulu, bukan hanya di hotel, juga di bandara, di tempat manapun dicoba dulu sedikit gitu loh. Bahkan di sini aja di mall, di plaza itu kadang-kadang ada yang mati, pojokan itu jarang yang mati. Ya, untuk menghemat barangkali. Coba ya. Kemudian sabun. Ini disarankan tidak harum karena itu kehati-hatian ketika pakaian ihram nanti. Sehingga jamaah ini ada juga yang beli sabun yang untuk kulit itu enggak harum karena secara umum sabun yang lain umumnya itu memikat supaya marketingnya laku. Ini harum diantaranya itu sabunnya. Tempat sabun, entah itu tempatnya atau kemudian di packing kecil-kecil plastik, tas plastik kecil itu. Sehingga ke kamar mandi enggak belepotan tangannya. Odol, sikat gigi, pasta tadi saran saya yang kecil-kecil sehingga kalau ketinggalan entah di hamam, entah di dapur, ini dipakai teman yang lain, tidak getun. Kemudian payung yang tekuan, kresek, kis, karet gelang, peniti ternyata kanggo sekalipun peniti. Karena ada jamaah yang beneknya copot, ya Allah. Peniti, jarum, benang tadi, kancing, ya Allah. Tas sandal, tas obat, jadi bawa tas kecil-kecil tadi untuk obat tersendiri, tas sandal sendiri. Sentolop yang kecil itu fungsinya ketika di Arafah, karena penerangan di Arafah biasanya dikurangi supaya jamaah ini banyak istirahat, gak terlalu banyak foto-fotoan jalan-jalan. Atau di Musdalifah ketika ngambil kerikil. Nah, tentu arloji bawa, Al-Quran kecil saku, ya Allah, bawa itu sehingga longgar-longgar biar tenang di bandara, antri dimanapun. Ini kalau kemudian baca Al-Quran tenang, atau kemudian tasbih untuk zikir supaya agak tenang hatiku. Sebab di mana-mana dikondisikan kita itu antri, latihan antri, berarti latihan sabar. Kaca kecil lumayan ge ngoco, cek rajin, cek rapi, khususnya ibu-ibu. Ya Allah, ngono kate lunga wis ngoco, ya Allah setengah jam ngoco. Anggo kayak metu kadang-kadang nonton mobil ana kocone, ya ngoco maneh. Embo, untunge kocone nang wong gak dibuka, kadang ana kaca ibu-ibu biasanya udah ngoco, wajahe pancet. Kaca kecil ya. Deterjen yang kecil-kecil juga tadi. Sebenarnya tali paku beton, paku kecil ini tidak boleh di atas sana, di lantai atas untuk memean, tapi ternyata tidak cukup, sehingga akhirnya di kamar tadi, di baliknya pintu, di mepet tembok, ini dikasih tampar, dipalu. Ya tentu pakai paku. Lah tidak ada yang bawa, jaga no kabeh, akhirnya dolek watu. Itu tadi. Untuk cantolan-cantolan itu tadi, kalau saya ada gas stoknya itu saya taruh yang ada travel bag 3 kalau nggak salah itu di tanah suci, sehingga ketika saya datang oleh sahabat saya petugas pesawat yang lain itu diantarkan keperluan-keperluan termasuk banner, bendera, kursi roda dan sebagainya. Tadi ya solasi itu ternyata jamaah ini sekalipun ya nanti dikasih zam-zam 5 liter ketika pulang
ketika di apa itu gudang mau keluar, biasanya paspornya diminta dikasih tanda. Ini jamaah ada yang bawa zam-zam dari sana, sehingga biasanya diisolasi, sehingga bawa solasi, bawa pulpen spidol dikasih nama, kemudian tanda-tanda untuk koper. Tanda koper kalau saya sama istri ini kartu nama yang dilaminating, kemudian dicantolkan. Ada juga jamaah fotonya diperbesar, kemudian ditaruh di kopernya atau dilaminating dulu biar kuat, biar nggak jatuh. Itu sekalipun ada juga yang sandal sisian dicancang, atau apa itu dot, jadi ketika atau boneka kecil yang toret itu itu bunyi kopernya sehingga mudah nyarinya. Oh itu nggone. Atau kemudian pita sudah umum, kemudian ada juga apa itu sewek guyonan saya, suane sewek mboke. Atau kemudian apa itu tadi selimut yang selang-seling itu untuk tanda-tanda untuk koper, memudahkan ketika nyari koper. Kemudian gelas, piring dari melamin, sendok, pemanas air, kompor listrik. Ini pemanas air. Sekalipun jamaah ini di sana itu banyak orang jualan, entah itu apa, orang jualan makanan maupun keperluan sehari-hari. Harap diingat, kita ke negara yang penuh peradaban sejak zamannya Nabi Adam. Nah, kita adanya zamannya Mojopahit, kadang-kadang underestimate. Wonten napa Ustaz? Ada, sama mau beli kompor listrik di sana itu ada, sudah disediakan. Cuma oleh bawa dari sini, asal bukan barang-barang yang dilarang, itu menghemat real. Tolong koper. Yang sudah dapat ya, kopernya itu dibuka, itu ada gambarnya biasanya. Ada gambarnya celurit disilang, berarti nggak bawa, nggak boleh pak celurit. Ambian lah, pokok celurit rono itu. Nggak wapun bawa kecil, belati itu untuk ngirisi. Di sana juga ada. Ada juga duren dicoret, berarti kopernya nggak boleh diisi duren. Ambian lapo sampai nu kasih kok duren. Yang nggak bau segone nang gelis gini, tapi jaga kakean nggak kolesterol, melakukan geladuk-geladuk. Ada juga dicoret gambarnya apa, kompor minyak tidak boleh, benda cair tidak boleh, itu dilihat, tidak boleh ditaruh di koper. Hal itu makanya dipelajari. Kemudian makanan ringan, kering dan minuman yang saset-sasetan, tarasa duren, tasara apa itu, ya Allah. Kalau saya biasanya suka yang STMJ. Ada juga saset-sasetan rasa mangga, rasa dan sebagainya. Atau makanan ringan, misalnya apa itu, kerupuk urang, kentang kering, tempe, kerupuk laut, camilan, kerupuk urang tadi. Kemudian ikan laut yang dikeringkan, teri, daging dendeng. Untuk tambahan lauk pauk, sekalipun yang umum sambal kacang, ya Allah, sambal kacang, sambal bajak ini. Yang lain minumannya tergantung, seperti saya sama istri bawakan Milo, Valtin, ya Allah, teh kopi, minuman saset lainnya. Pop es itu, lama keceplosan mereknya itu. Rasa macam-macam itu praktis. Apalagi teman mukimin itu di sana buah-buahan itu macam-macam. Tapi ketika ke Wadifa sana, Diafa, Wadifa apa Diafa? Wadifa yang dekatnya Tanim terus ke tanah halal. Ternyata durian tidak ada, buah-buahan yang lain ada durian. Makanya saya bawakan rasa durian, rasa durian itu. Senang itu biasanya. Itu diantara relatif tergantung sampean. Soalnya ada jamaah ini kopernya masih kosong, jadi bawa baju nggak seberapa, diisi apa itu tadi, makanan-makanan kering untuk menghemat living cost. Sekalipun ada yang 1 realan, nasi 1 real, lauk pauk 1 real, sawi 1 real, ada juga depot yang 5-6 real, sop buntut, bakso, kekil sapi, kekil kambing dan sebagainya, semua ada. Tapi menghemat, sehingga apa? Pulangnya setelah berangkatnya sembako, sebagian sembako entah mie 20 godok, 20 goreng atau apapun yang ringan-ringan.
Sehingga pulangnya untuk beli jubah, untuk beli apa souvenir oleh-oleh yang lain supaya nggak terlalu kosong kopernya. Ya sebenarnya barang di sana insya Allah ada di sini, kecuali kopiah ini di sini. Kalaupun ada itu tembakan nggak persis. Tapi bagi yang pernah haji itu tahu ini yang asli daripada tidak. Maksudnya apa? Orang Indonesia pinter nembak, ceret ditembak, tempat zam-zam tembak. Bagus-bagus ya. Nah, tapi yang tembakan biasanya dikumbah pisan, hilang kembangannya atau cepat bula, itu diantaranya ya. Tergantung sampean, ya Allah. Jamaah ini tidak sama. Ada juga yang wis yang penting gowo duit, betul. Sing penting gowo duit. Dimanapun berada gowo duit. Ya di samping living cost 1.500 rial, ini jamaah itu ada yang lebih dari cukup. Berarti yang 1.000 rial ditukarkan rupiah, ya Allah. Hidupnya hanya 500 rial, ya Allah. Cukup ternyata karena bapak sembako. Tapi ada juga jamaah itu minta tolong ke saya, ya Allah, 20 juta itu untuk real. Dapat 7.000 berapa? Belum dolarnya 500, belum living cost-nya. Ditotali suami istri itu 30 juta lebih. Ya Allah, ketika mau pulang itu bilang ke saya, "No, Pak Ustadz, kemarin uang yang tugas sampean habis." "Oh, sampean kemarin duit saya kayak ucal-ucul lah rudalane." Barang entek kudu wadul, entek ya habis aku gak entek nggih Mas, saya sudah tak belikan saudara-saudara emas-emas. Jadi enggak apa-apa. Nek sampean ada kemudian beli di sana sekalipun untuk barangnya sama, untuk kenangan boleh, tapi saran saya tolong jaga perasaan yang sekamar. Sebab jamaah ini berangkatnya tidak sama. Ada sing anaknya urunan nyengkakno, ono nyangkok, budal pas-pasan, ada juga yang berlebihan. Jangan sampai khususnya yang beli mas-masan, mari ngono demonstratif, ya Allah, akhirnya gawayane mirip kate kora-kora utawa mari wudu. Lah Mbak yuk gak kondo, gak pamer, gak dudono lho iku lho apik lho mas-masane. Padha ae. Iku dudono mari tuku, jane ancene nikmati mungkin dudono. Makanya kepuasan batin itu seyogyanya bukan karena kebendaan, bukan karena gelang, bukan karena kalung, bukan karena anting-anting, bukan karena cincin, tapi karena ibadah maksimal kepada Allah. Kalau orang sholat wajibnya berjamaah, sunah-sunahnya maksimal optimal, zikir dan sebagainya, ada kepuasan rohani. Sehingga semakin tinggi tingkat spiritual seseorang, semakin puas dalam hidup dan kehidupan, bukan karena kebendaan. Sehingga kalaupun lihat orang beli begitu, hanya mesem saja, tapi jangan mesem sinis. Jangan mencibir, jangan, tetap menyenangkan. Yang beli pun juga tolong jaga perasaan teman yang lain. Ojo marono, ya Allah, dipamerno iku sing sangune pas-pasan ngenes iki lek itu. Kelip turu, ya Allah. Nasib budal haji pas-pasan, hati-hati. Kasihan itu, ya Allah. Beli apapun bukannya mas-masan, beli HP. Ya Allah, apa kudu didodono dan sebagainya. Sing perimpen saya itu tak simpen, ya Allah. Buka-buka, habis taping, shooting, barangkali ada SMS telepon masuk atau apa. Ini kadang-kadang mengejala, ping piro ae, dicek pulsa, cek SMS, ya Allah. Kadang-kadang itu trademark gaya mode sekarang. Mestinya kita jaga perasaan, kanan kiri, pakai mas-masan tidak berlebihan, pakai HP tidak berlebihan, mobil dan sebagainya. Bicara harta benda jangan berlebihan, itu nanti kanan kiri lek kebetulan nggak pegang duit, banyak bebannya ngenes, cerita tok gak dikei, cerita tok melip nggak tahu dibosi, gak ketang bakso 5 real, tate susu sehari 2 real, namanya orang nggak sama. Ini diantaranya ya. Sebenarnya di sana itu banyak orang jualan, itu banyak di depan hotel kita itu kanan kiri itu banyak bagala-bagala yang kecil, masuk aja. Ada pernah istri itu, ya Allah, no, iya ada, mulai apa itu keluar pindang, ya Allah, kelotok itu cuma enak ambune tok, enak di ngomong tok, apa mangan enak ya bebek, ayam dan sebagainya. Ada semua di bagala-bagala itu, bagolah tulisannya, bagoin lam sampai tok gutong. Bagala itu minimarket itu masuk aja lengkap, ya Allah. Ternyata alhamdulillah ada mukimin belikan minuman kaleng, saya bikin yang milih yang kokonat, ya Allah, ke depan itu beli semua itu, ya Allah, berapa puluh kaleng.
tak taruh di bawahnya, jare wong Jawa rezeki aja ditolak. Ada juga yang bawa pentol sehingga dapat julukan kaji pentol, sehingga SMS telepon ini dari Pak Ustadz dari kaji pentol. Dihitung sama istri sampai 70 lebih. Ada juga mungkin yang bawa HP, ada yang bawa HP ngasih hadiah HP. Ya Allah, alhamdulillah. Ada jamaah ketika lihat di bawah kasur saya, wadah barang kapan belanja nih, gak belanja, dikei, alhamdulillah. Itu penyeimbang. Mosok tamu kadang-kadang Pak Ustaz sambatan, sing dagangan sepi, sing tuku susu anake, tambahan biaya kos-kosan dan sebagainya. Nggih penyeimbang, mosok disambati, dicurhati doe, dibawakan makanan. Ya alhamdulillah, saya doakan semoga diganti oleh Allah, semoga lebih banyak, lebih barokah digantinya. Bapak roti biasanya doakan moga-moga punya pabrik roti. Bawakan beras, moga-moga duwe sawah sing ngombo. Bawakan baju, moga-moga duwe biotik. Bawakan macam-macam itu tadi. Sing penting jangan lupa mendoakan jazakallahu bil khair. Sekalipun kita semua ya tentu tidak boleh tomak sesama manusia. Tomak hanya boleh kepada Allah, Kalaupun diberi ya alhamdulillah, tidak boleh tomak berharap. Yang berlebihan tadi minta kepada Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Itu semua barang yang kecil ya Allah. Tapi namanya manusia dikasih itu senang, dihargai itu senang, dikasih tadi bentuk daripada apresiasi senang. Bahkan istri saya itu pernah tak kasih 1 juta, 2 juta ya biasa. Kadang-kadang lali, matur suwun lali. Tapi ketika dapat uang 1.000, 2.000 nang jajan, makanannya anak kecil langsung panggil, Gos, om itu duit 1.000, Gos, itu 2.000. Tapi tiga duit 1 juta, kadang-kadang lali. Eling tadi tak kasih, elingku ya gak ngomong matur suwun, gak ya Allah, mirip itu loh, orang di perapatan, traffic light dulu sebelum diobrak-obrak satpol. Itu dikasih 1.000, matur suwun den diceluk Raden. Ganti oleh Allah banyak. Tapi ada pernah salah pengertian. Ada di perapatan konon katanya ini salah pengertian mendoakan ketika dikasih orang ketika di perapatan traffic light. Tetangganya itu kebetulan anaknya Kapolsek AKP, sekarang Kompol. Uripe enak sugih sehingga bukan hanya berefek yang bersangkutan orang tuanya ya enak. Jeleknya di perapatan ada AKBP. AKBP dikasih duit, marun didoakan, muga-muga mawon sampean dadi Kapolsek. Jarine AKBP ning kesinggung, oh keliru iku. Kapolsek iku AKP tak Kompol, aku AKBP dongan Kapolres karena ketidaktahuan itu. Utawa ada guyonan, wak lurah biyen niku gogolane akeh-akeh. Sugih eling raja cilik. Marun nang perapatan ana sing kei wak camat kei. Ya tak ndonga niki muga-muga sampean dadi camat. Lho keliru, aku wis camat iki. Muga-muga sampean dadi lurah. Keliru, aku wis camat iki. Aku wis asisten 1, keliru kadang tidak tahu. Ini hanya guyonan aja Bapak. Tidak tahu kenyataannya dari mana itu, tidak tahu sumbernya itu. Ya tadi ya, perlengkapan yang dibawa, yang pokok-pokok maupun sampingan yang itu tadi sekalipun semua barang tadi ada di sana. Mulai ikram ada. Pernah saya gelombang pertama dulu. Di Medina baru beli, kepingin beli yang jumbo. Pernah juga gelombang kedua, jangan ditiru yang gelombang kedua, saya pernah beli di Jeddah. Sehingga turun tadi, kemudian nyari toko bagala atau toko apa itu, kemudian beli ikram, kemudian sama sabuknya. Jangan ditiru, menghemat real bawa dari tanah air. Sekalipun balik lagi, kita itu mau haji ke tempat negara yang lama, peradabannya paling lama di dunia sejak zaman Nabi Adam. Lah kita sejak Mojopahit. Jadi perlengkapan apapun ada. Masjidnya lebih gede, masjidnya lebih indah. dan sebagainya. Jadi asal bawa duit,
Tidak masalah, tanya. Kalau tidak tahu, ketua rombongannya, ketua regunya, atau kemudian jalan itu dimanapun ada orang, kepulan hidupnya itu ada, kecuali di pedalaman. Nah, kita itu secara umum sekalipun maktabnya konon katanya tahun ini paling maksimal 2 atau 2,5 kilo, itu semua masih terjangkau. Ternyata orang jualan nih rohai, ya Allah, pagi-pagi ya ada 1 realan masih banyak. Jualan kain ya ada, ya payu nih. Termasuk apa roti yang basbusa itu tidak mesti beli di Nori atau di Taibah, di Medina atau di perjalanan. Ternyata ada juga orang Yaman yang jualan itu, yang di sini mungkin sekelas brownies atau bakeri atau arbis empuk itu. Teksturnya itu kesenangan saya. Biasanya mukimin itu tidak lupa itu belikan itu enak. Lah roti Maryam tak kena bojo gue. Lek anget ternyata lumayan. Anget enak lah, anget enggak anget kadang-kadang rasa-rasen. Yuk, nah itu tadi ya. Semoga saja kita semua senantiasa diberi kekuatan lahir batin, hidayah inayah, bisa menjalankan semua perintah Allah, menjauh larangannya, termasuk melaksanakan haji juga, hajat dunia akhirat secepatnya dikabuli oleh Allah. Yuk kita berdoa yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin na'imin hamdan nama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalatina sanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna uluman katsira warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa min kulli dain wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa nutubika min saqatika wa nar wa ma yukrabina min kulli nafil amalin. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira aliha wa khaira ma fiha wa nutubika min syarriha wa syarri aliha wa syarri ma fiha. Allahumma inna nas'aluka bi kusatima. Allahumma inna nas'aluka bi kusatima. Allahumma inna nas'aluka bi kusatima wa nutubika min su'il khatimah. Allahumma atina siratal mustaqim siratal ulama wal musannifin. Allahumma atina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Allahumma atina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana litina kama rabbana sigra. Rabbana ighfir lana alladziina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar bighfir warham wa'fu haram wa tasawwama ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu salakram sasawana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bimalu. Allahumma hablim naslihin, Allahumma hablim naslihin, Allahumma hablim naslihin. Rabbi ja'alna muqimas sholatan darada rabbana taqabbal du'a rabbana hab lana minaz azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar ya Ghafur ya Afu ya Syakur ya Ghaffar ya Ghafur ya Afu ya Syakur ya Ghaffar ya Ghafur ya Afu Syakur ya Sami ya Basir ya Wakil ya Allah Sami ya Basir ya Wakil ya Allah ya Sami ya Basir ya Wakil ya Allah ya Mu'idu ya Jami' ya Mu'idu ya Jami' ya Mu'idu ya Jami' ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Ghaniyu ya Muni, ya Ghaniyu ya Muni, ya Ghaniyu ya Muni. Ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Razak, ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Razak, ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Razak, ya Razak ya Karim, ya Razak ya Karim, ya Razak ya Karim, ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Ya Dal Jalwa Ikram Amisna ala dinil Islam, ya Dal Jalwa Ikram Amisna ala dinil Islam, ya Dal Jalwa Ikram Amisna ala dinil Islam. Ya Qawiyu ya Matin ikfi syaratul imin, ya Qawiyu ya Matin ikfi syaratul imin, ya Qawiyu ya Matin ikfi syaratul imin. Ya Aliyu ya Kabir ya Alimu ya Qadir, Sami'u ya Basir ya Latif ya Kabir, ya Aliyu ya Kabir ya Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Basir ya Latif ya Kabir, ya Aliyu ya Kabir ya Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Basir ya Latif ya Kabir, ya Farijal Ham ya Kasifal Gham, ya Malati ya Firwa yarham ya Farijal Ham ya Kasifal Gham, ya Malati ya Firwa yarham ya Farijal Ham ya Kasifal Gham,
ya malaitu ya firdaus astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal qadaya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal qadaya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal qadaya rabbana atina fid dunya hasanah rabbana atina duit kanda kasana rabbana atina tabungan kanda kasana rabbana atina deposito kanda kasana rabbana atina kos-kosan kanda kasana rabbana atina apartemen kanda kasana rabbana atina losmen kasana Rabbana atina hotel kasana, Rabbana atina villa kotek kasana, Rabbana atina tanah sawah kasana, Rabbana atina omah mewah kasana, Rabbana atina tambak kanda kasana, Rabbana atina sepeda motor kanda kasana, Rabbana atina mobil kasana, Rabbana atina truk kasana, Rabbana atina showroom kanda kasana, Rabbana atina pabrik kanda kasana, Rabbana atina pom bensin kanda kasana, Rabbana atina bengkel kanda kasana, Rabbana atina rumah makan kanda kasana, Rabbana atina rumah sakit kanda kasana, Rabbana atina rumah beauty kanda sana, Rabbana atina rumah busana kanda kasana, Rabbana atina mas-masan kanda kasana, Rabbana atina intan bilan kasana, Rabbana atina toko berasan kasana, Rabbana atina ruko-rukun kasana, Rabbana atina stasiun TV kanda kasana, Rabbana atina water park kasana, Rabbana atina waterbone kasana, Rabbana atina wedhus sapi jaran kebu kanda kasana, Rabbana atina kebun binatang kanda kasana, Rabbana atina pesawat terbang helikopter kapal selam sempur kasana, Rabbana atina bondo tunya kanda kasana, bondo tunya kanda kasana, bondo tunya kanda kasana, Rabbana atina fit dunya hasana wa fil akhirati hasana taqina benar wa qina benar wa qina darnar atina jannatul abrar ya aziz ya ghafar ya rabbmin bi rasul wassallallahu alaihi Muhammad salam subhana rabbil izzati yasifun salamun ala mursalin alhamdulillah. Pemirsa, jangan lupa senantiasa berdoa dan berdoa, karena berdoa itu bagian daripada ibadah, diperintah oleh Allah ud'uni astajib lakum, jaluo dikasih oleh Allah. Addu'a silakul mukmin, donga iku senjatanya orang mukmin. Ya Allah, kalau manusia tidak punya atau tidak sering berdoa, berarti tidak pernah ngasah senjata, tidak punya senjata. Addu'a mukhul ibadah, doa itu otaknya ibadah, berarti ya jarang donga. Apalagi tidak doa berarti nggak punya otak. Naudzubillah min dzalik, doa dan doa. Dahsyatnya doa, apalagi sebelumnya pemutihan, sholat hajat, ya Allah, wudu, sholat hajat, sholat tasbih, sholat tahajud, kemudian ngangkat tangan, doa, mandi. Lesanya juga itu tadi terjaga, matanya terjaga. Ya semoga saja ya hajat kita semua secepatnya dikabuli oleh Allah. Sekian dan demikian, mohon maaf barangkali ada kekurangan, kekilafan, ketidaksempurnaan, banyak cengengan, banyak kesalahan. Afan, syukron, ilalikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa sekalian.